teman-teman. Bertemu lagi dengan kita kelompok 3. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang identifikasi masalah dalam PTK. Bersama saya Agni Nimatul Mujahidin, Islamia Kholis, Rita Adianti. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam diskusi kali ini, saya sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi. Tema diskusi kita kali ini mengenai identifikasi masalah dalam PTK yang akan dibawakan oleh kelompok 3 yang beranggotakan Teh Agni, Teh Nita, dan Teh Ismi. Saya berharap teman-teman semua dapat mengikuti diskusi ini dengan tertib. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri yang pertama, yaitu Teh Ismi, disilahkan. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai masalah yang dapat dikaji melalui PTK. Nah, masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah PTK berkaitan erat dengan pendidikan secara umum dan pembelajaran secara khusus. Nah, PTK dan pembelajaran itu bagaikan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena guru dapat memanfaatkan PTK ini sebagai untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran di kelas. Dengan melaksanakan PTK, guru dapat menemukan solusi dari masalah yang timbul di dalam kelas tersebut. Gitu. Tetapi tidak semua masalah pembelajaran dapat dikaji dan dipecahkan melalui PTK. Seperti masalah yang tidak logis nyata dan tidak ada data yang mendukung, maka permasalahan itu tidak bisa diselesaikan oleh PTK. Contohnya, jika ada kasus misalnya dalam satu kelas itu misalnya bukunya itu tidak mencukupi dengan jumlah anaknya. Nah, itu tuh masalahnya tidak dapat diselesaikan oleh PTK karena hubungannya itu langsung kepada orang tua dengan pihak sekolah. Gitu. Kemudian materi selanjutnya itu mengenai kriteria masalah yang dapat diangkat menjadi topik permasalahan dalam PTK. Nah, di bawah ini itu merupakan kriteria-kriteria permasalahan dalam PTK. Nah, yang pertama itu adalah masalah berasal dari kelas. Nah, tentu saja PTK ini dapat dilakukan jika terjadi masalah di dalam kelas. Kemudian yang kedua itu ada yang tidak terlalu luas dan terlalu sempit. Jadi cakupannya itu bersifat universal, tidak berfokus pada suatu kasus. Kemudian dilandasi dengan data yang otentik. Nah, PTK ini tuh harus didukung oleh data-data yang nyata. Kemudian ditemukan penyebabnya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan atau melaksanakan PTK jika penyebabnya saja kita tidak tahu? Makanya harus tahu dulu kita penyebabnya apa, dicari tahu dulu penyebabnya apa. Kemudian ada kemungkinan dapat diselesaikan dalam tindakan kelas. Nah, jadi setiap permasalahan itu kita analisis apakah bisa jika masalah itu diselesaikan dengan menggunakan PTK ini. Kemudian penting, urgent untuk segera diselesaikan. Jadi sifatnya itu harus segera diselesaikan. Sekian, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih kepada Teh Ismi yang telah memaparkan materinya. Kemudian materi selanjutnya mengenai identifikasi masalah dalam PTK yang akan dipaparkan langsung oleh Teh Agni. Kepadanya disilahkan. Baik teman-teman, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan tentang identifikasi masalah dalam PTK atau penelitian tindakan kelas. Oke, sebelumnya
perlu teman-teman ketahui apa sih identifikasi masalah itu. Identifikasi masalah ini adalah dasarnya langkah atau identifikasi masalah ini adalah langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh seorang peneliti setelah mereka menemukan suatu masalah. Ketika mereka sudah menemukan suatu masalah dalam program penelitiannya, mereka akan masuk kepada tahapan selanjutnya, yaitu mengidentifikasi masalahnya atau mengobservasi masalahnya. Kenapa masalah ini bisa muncul? Ada apa sebenarnya? Apa penyebabnya? Diidentifikasi masalah ini, permasalahan yang diambil oleh seorang peneliti akan lebih disaring lagi, lebih dicari lagi, diulas lagi, diobservasi kembali. Seperti itu. Nah, langkah ini sangat penting untuk perinci apa saja yang sebenarnya harus diteliti. Nah, di identifikasi masalah dalam PTK ini akan peneliti akan lebih fokus mencari dan meneliti apa saja sih penyebab masalahnya, masalah apa saja yang akan dia teliti. Seperti itu. Oke, selanjutnya menemukan dan mengidentifikasi masalah yang tepat sangat penting dalam proses untuk meneliti dan menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kenapa disebutkan permasalahan yang tepat? Di sini kan masalah yang tepat. Nah, masalah-masalah itu pastikan permasalahan itu bisa diselesaikan. Pastikan masalah itu bersifat pastikan masalah itu bersifat mudah untuk diselesaikan oleh kita dan kita paham untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Nah, identifikasi masalah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Untuk mencari lebih fokus kepada mencari inti permasalahannya itu, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama bisa dengan studi literatur, yang kedua perbandingan dengan kondisi ideal, yang ketiga bisa dengan pengujian, yang terakhir dengan observasi langsung. Nah, 4 cara ini bisa teman-teman lakukan untuk mengidentifikasi suatu masalah. Oke, biasanya yang pertama kalian harus melakukan atau menemukan sebuah masalah. Di identifikasi masalah ini untuk menemukan dan mengetahui masalah intinya, teman-teman biasanya harus menemukan masalah yang ada pada suatu fenomena atau suatu kejadian atau di suatu wilayah. Misalnya di sekolah teman-teman, di kelas teman-teman harus menemukan apa sih permasalahan di dalam kelas yang menyebabkan anak-anak itu terlihat malas misalnya, atau terlihat tidak bersemangat ketika di kelas. Teman-teman harus mengobservasi dulu apa sebenarnya, harus melihat dulu apa sebenarnya yang terjadi. Itu yang selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah menghasilkan gagasan-gagasan, atau teman-teman mulai menemukan kemungkinan-kemungkinan. Oh, mungkin karena model pembelajaran yang kurang menarik, atau mungkin karena medianya yang kurang menarik. Teman-teman harus menemukan, setelah teman-teman menemukan masalahnya, teman-teman mengobservasi dan teman-teman akan menemukan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Lalu selanjutnya permasalahan aktual ini kemudian dijabarkan dalam sebuah topik-topik. Lalu teman-teman jabarkan dan teman-teman mengidentifikasinya. Seperti itu. Nah, next, ada 4 hal yang harus diamati dalam mengidentifikasi masalah. 4 hal ini, yang pertama, permasalahan harus bersifat nyata. Yang masalah yang teman-teman ambil itu, yang pertama harus bersifat nyata, ya, harus bersifat nyata. Yang kedua harus jelas, yang ketiga harus problematik, dan yang keempat harus fleksibel. Masalah ini harus fleksibel, masalah yang akan teman-teman ambil dan diteliti, diidentifikasi masalah ini. Yang pertama tadi, permasalahannya harus bersifat nyata, bersifat logis. Lalu kedua jelas, problematika, dan fleksibel. Nah, sebetulnya ada beberapa karakteristik yang menjelaskan tentang identifikasi masalah ini.
Yang pertama, masalah yang akan menjadi topik PTK harus benar-benar muncul dalam pembelajaran. Tidak boleh seorang peneliti mengada-ngadakan sebuah masalah. Jadi masalah itu harus benar-benar muncul dalam suatu pembelajaran. Yang kedua, penting dan memiliki manfaat jika dipecahkan dan meningkatkan mutu pembelajaran. Oke, masalah yang akan kita identifikasi itu harus ketika nanti sudah dipecahkan itu harus bernilai, harus bermanfaat. Seperti itu. Yang selanjutnya dapat dipecahkan dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, dan biaya yang ada. Itu adalah termasuk ke dalam kriteria identifikasi masalah dalam PTK. Yang selanjutnya adanya alasan yang logis dan rasional. Seperti tadi, yang pertama, 4 hal yang harus diamati dalam mengidentifikasi masalah, salah satunya adalah permasalahan harus bersifat nyata atau logis. Oke, di sini juga berarti termasuk ke dalam kriteria identifikasi masalah. Yang selanjutnya, masalah tersebut harus real, nyata, tidak boleh dibuat-buat. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Agni yang telah memaparkan materinya. Kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai cara memecahkan masalah yang akan dipaparkan langsung oleh Teh Nita. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang ketiga tentang cara memecahkan masalah. Nah, bagaimana teman-teman masih semangat untuk mendengarkan diskusi hari ini? Pastinya ya, tentu semangat walaupun kita terhalang oleh jarak, tapi tetap semangat kita nomor 1 ya. Nah, apa sih dan bagaimana sih cara memecahkan masalah? Nah, cara memecahkan masalah adalah cara atau prosedur atau tindakan yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah dalam PTK. Dimulai dengan menguraikan alternatif tindakan yang akan dilakukan, lalu dengan pendekatan yang sesuai dan penelitian seperti itu. Nah, misalkan nih dalam suatu kelas ya, atau misalkan di kelas itu kita menemukan masalah nih, masalah apa yang kita temukan dalam kondisi kelas tersebut. Lalu di situ kita harus tahu cara memecahkan masalah tersebut. Nah, ada beberapa cara untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu kenali masalah secara umum atau mendefinisikan masalah. Jadi, sebelum kita memecahkannya, kita harus tahu, kenali dulu nih masalahnya apa. Terus, kok bisa seperti ini. Jadi, intinya kita harus tahu dengan detail masalah akar permasalahannya itu kayak gimana. Seperti itu. Lalu yang kedua, temukan bukti dan permasalahannya. Selain itu, ketika kita mengobservasi atau meneliti tentang masalah yang akan kita pecahkan, kita pun harus tahu bukti apa yang ada gitu, konkret dalam akar permasalahannya itu. Nah, lalu ketiga, otomatis ketika kita sudah menemukan bukti, kita sudah meneliti, kita pun pasti harus tahu dong akibat atau penyebab terjadinya suatu masalah tersebut. Jadi, yang pertama tadi kenali masalahnya apa, yang kedua kita harus punya bukti dari permasalahannya, yang ketiga yaitu kita carilah penyebab dari adanya masalah tersebut gitu. Keempat, pertimbangan berbagai kemungkinan untuk menemukan jalan keluar dan masalahnya. Jadi misalkan nih, kita sudah menemukan masalah, habis itu kita sudah mengidentifikasikan masalah tersebut, kita sudah ada bukti-buktinya, dan kita sudah tahu penyebabnya apa. Kita bandingkan nanti kemungkinannya seperti apa ketika misalkan kita sudah memecahkan masalah ini, atau kita bandingkan nanti bakal terjadinya kayak gimana nih, kemungkinan yang akan terjadi, dan cara tersebut itu untuk apa? Untuk menemukan jalan keluar, bagaimana kita bisa memecahkan masalah tersebut. Seperti itu. Keempat, pilihlah jalan keluar yang dengan mudah. Jadi kita jangan mikir-mikir nyari jalan keluar yang susah, cari dulu yang mudah. Seperti itu. Lalu yang keenam, laksanakan penyelesaiannya. Ketika kita sudah menemukan masalahnya, ketika sudah menemukan buktinya, kita sudah menemukan jalan keluarnya, maka kita selesaikan masalah tersebut. Gitu. Lalu yang ketujuh itu periksa kembali dengan penyelesaian yang dilakukan. Kita periksa kembali nih, kita sudah
sudah memaparkan kan apa aja yang harus dilakukan ketika kita memecahkan suatu masalah tersebut. Nah, setelah selesai semua, kita periksa kembali apakah observasi kita atau penelitian kita itu sudah selesai, apakah sudah benar, apakah sudah sesuai dengan prosedur, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, pemaparan dari materi yang ketiga. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teknita yang telah memaparkan materinya. Baiklah teman-teman, semua materi telah tersampaikan. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, maka saya akan membuka sesi pertanyaan dengan 1 termin 3 penanya. Silahkan.